Baik, saya akan menjelaskan tentang golongan obat dan contohnya. Yang pertama yaitu golongan antibiotik, yang kedua golongan anti jamur, yang ketiga golongan anti malaria, yang keempat golongan anti hipertensi, yang kelima golongan analgesik dan antipiretik, yang keenam golongan antivirus, yang ketujuh golongan vitamin, yang kedelapan golongan antibiotum, yang kesembilan golongan antiinflamasi, yang kesepuluh golongan antihistamin. Golongan obat antibiotik. Antibiotik adalah golongan senyawa antimikroba yang mempunyai efek menekam atau menghentikan suatu proses biokimia pada organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Golongan penisilin. Contoh obatnya yaitu penisilin G, amoksisilin, dan ampicillin. Golongan sefalosporin. Contoh obatnya yaitu cefalotin dan cefalexin. Golongan makrolit. Contoh obatnya eritromisin dan azitromisin. Golongan fluoroquinolon. Contoh obatnya ciprofloxacin dan levofloxacin. Golongan aminoglykosid. Contoh obatnya yaitu gentamisin dan amikasin. Golongan tetrasiklin. Contoh obatnya yaitu tetrasiklin dan doksisiklin. Golongan sulfonamid. Contoh obatnya sulfadiasin dan potrimoxazol. Golongan monobaktam. Contoh obatnya astreonam. Golongan karbapenem. Contoh obatnya imipenem dan meropenem. Golongan polimixin. Contoh obatnya polimixin B dan polimixin E. Golongan anti jamur. Anti jamur adalah suatu golongan obat yang bersifat fungisida atau fungistatik yang dapat digunakan untuk mengobati dan mencegah mikosis seperti kutu air, kurap, dan candidiasis. Golongan alsol. Imidazol terbagi menjadi dua yaitu ketoconazol dan miconazol. Golongan polien. Contoh obatnya amphotericin B. Golongan alinamin. Contoh obatnya terbinafin dan naftifin. Golongan obat anti malaria. Malaria adalah kelompok obat untuk mengobati dan mencegah malaria. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan menular melalui gigitan nyamuk Anopheles. Golongan antifolat. Contoh obatnya yaitu piremetamin. Golongan artemisinin. Contoh obatnya artemisinin dan artemether. Golongan quinalkaloid. Contoh obatnya yaitu quinin. Golongan sulfonamid. Contoh obatnya yaitu sulfodoxin. Golongan antihipertensi. Obat antihipertensi adalah kelompok obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah akibat hipertensi. Hipertensi yang tidak ditangani dengan benar dapat menyebabkan komplikasi mulai dari stroke, serangan jantung, gagal jantung, hingga gagal ginjal. Golongan ACE inhibitor. Contoh obatnya yaitu captopril dan lisinopril. Alpha 2 reseptor agonis. Contoh obatnya yaitu metildopa dan klonidin. Golongan antagonis kalsium. Contoh obatnya yaitu amlodipin. Golongan analgesik dan antipiretik. Analgesik dan antipiretik adalah golongan obat yang berfungsi sebagai anti demam sekaligus anti nyeri. Beberapa jenis obat dari golongan ini bisa didapatkan secara bebas di apotek, namun mengingat efek samping yang mungkin terjadi, golongan ini tidak boleh digunakan sembarangan. Contoh golongan obat ini yaitu paracetamol, ibuprofen, asam difenamat, dan meloxicam. Golongan vitamin. Vitamin adalah nutrisi yang dibutuhkan untuk menjaga fungsi organ tubuh agar bisa bekerja dengan baik dan memelihara tubuh tetap sehat. Vitamin dapat diperoleh secara alami dari makanan atau dari suplemen yang bisa diminum ketika asupan vitamin dari makanan tidak cukup. Vitamin digolongkan menjadi dua bagian, yaitu vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Vitamin larut lemak, contoh obatnya yaitu vitamin A, vitamin E, vitamin D, dan vitamin K. Vitamin larut air, contoh obatnya yaitu vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B7, dan vitamin B12. Golongan antivirus. Obat antivirus adalah golongan obat untuk menangani penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus seperti flu, HIV/AIDS, herpes, dan hepatitis. Obat ini tidak boleh digunakan sembarangan dan harus sesuai dengan resep dokter. Antivirus digolongkan menjadi dua, yaitu nucleosis reverse transcriptase. Contoh obatnya yaitu adefovir dan lamivudin. Kemudian yang kedua yaitu penghambat RNA polimerase. Contoh obatnya yaitu ribavirin. Golongan antidotum. Antidotum merupakan jenis obat untuk menyembuhkan keracunan. Obat dengan jenis antidotum ini bisa diberikan pada pasien yang dengan indikasi keracunan atau intoksikasi.
Antidotum dibedakan menjadi dua, yaitu antidotum khusus dan antidotum umum. Contoh obat antidotum khusus yaitu atropin dan kalsium gluconat. Contoh obat antidotum umum yaitu karbon aktif dan magnesium sulfat. Golongan antihistamin. Antihistamin merupakan salah satu jenis obat yang banyak dikonsumsi ketika reaksi alergi muncul. Obat antihistamin generasi pertama, contoh obatnya yaitu chlorampheniramine. Obat antihistamin generasi 2, contoh obatnya yaitu loratadin dan cetirizine. Golongan antiinflamasi. Obat antiinflamasi atau lebih dikenal sebagai obat anti radang adalah obat yang berfungsi untuk mengurangi atau menekan peradangan di dalam tubuh serta dapat meredahkan nyeri dan menurunkan demam. Obat antiinflamasi non-steroid, contoh obatnya yaitu aspirin dan ibuprofen. Obat antiinflamasi steroid, contoh obatnya yaitu prednison dan metilprednisolon. Obat antiinflamasi topikal yaitu caprolactam dan indomethacin.